semuanya, pernahkah kalian berada di pesawat atau sedang melakukan perjalanan ke pergunungan yang tinggi? Maka nafas kita bisa menjadi lebih berat dan tubuh kita mulai memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang berubah. Inilah yang kita sebut sebagai hipoksia hipobarik, yaitu kondisi berkurangnya oksigen dalam tubuh akibat tekanan udara rendah pada saat di ketinggian. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana hipoksia hipobarik ini terjadi, apa dampaknya bagi kesehatan, dan serta strategi pencegahan agar perjalanan tetap aman dan juga menyenangkan. Jadi, hipoksia hipobarik adalah suatu kondisi ketika kita kekurangan oksigen yang terjadi ketika seseorang berada di lingkungan dengan tekanan udara yang rendah, misalkan di pegunungan atau dataran tinggi. Di tempat tinggi, tekanan barometrik turun, sehingga tekanan parsial oksigen di udara juga menurun. Walaupun persentase oksigen tetap 21% di dalam atmosfer, namun jumlah molekul oksigen yang bisa masuk ke paru-paru berkurang, sehingga gradien difusi oksigen dari alveolus ke darah juga bisa menurun. Akibatnya, saturasi oksigen dalam hemoglobin menurun, dan jaringan tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Maka tubuh akan bereaksi dengan meningkatkan frekuensi laju napas atau hiperventilasi untuk memasukkan lebih banyak oksigen, meningkatkan denyut jantung untuk mempercepat distribusi darah, serta dalam jangka panjang bisa merangsang ginjal untuk menghasilkan eritropoietin yang menstimulasi sumsum tulang memproduksi lebih banyak sel darah merah agar kapasitas angkut oksigen bisa meningkat. Selain itu, terjadi adaptasi metabolik pada jaringan seperti peningkatan densitas kapiler, aktivitas enzim mitokondria, dan penggunaan oksigen yang lebih efisien. Namun, bila adaptasi ini tidak cukup cepat atau paparan bisa terlalu tinggi, dapat muncul gangguan serius seperti acute mountain sickness atau AMS, high altitude pulmonary edema atau HP, atau high altitude cerebral edema atau HC. Hipoksia hipobarik juga bisa mempengaruhi pembuluh darah. Fungsi pelebaran pembuluh darah besar terbukti menurun pada kondisi ini, sementara diameter arteri sebelum oklusi justru membesar. Hal ini menandakan bahwa tubuh berusaha melebarkan pembuluh untuk melawan kekurangan oksigen. Namun, respons pembuluh darah kecil seperti post-oklusif reaktif hipermia tetap relatif stabil. Tekanan darah rata-rata cenderung turun karena resistensi pembuluh darah sistemik juga ikut menurun. Gejala klinis dan juga risiko hipoksia hipobarik ini adalah kondisi kekurangan oksigen yang terjadi pada saat berada di ketinggian karena tekanan udara yang lebih rendah sehingga jumlah oksigen yang masuk ke dalam darah itu bisa berkurang. Meskipun banyak orang tidak langsung merasakan gejalanya, saturasi oksigen yang turun hingga sekitar 84% jelaslah bukan hal yang normal. Dalam jangka yang lebih lama atau ketika melakukan aktivitas berat, hipoksia bisa memicu acute mountain sickness dengan gejala sakit kepala, mual, muntah, lemah, dan gangguan tidur, bahkan dapat berkembang menjadi komplikasi yang sangat serius seperti edema paru dataran tinggi, dengan gejala sesak berat, batuk berdarah, dan bibir membiru, atau edema otak dataran tinggi dengan gangguan koordinasi, perubahan perilaku, hingga penurunan kesadaran. Resiko kondisi ini bisa lebih besar pada orang yang naik ke ketinggian, terlalu cepat tanpa aklimatisasi atau penyesuaian tubuh terhadap lingkungan, melakukan aktivitas fisik berat, kurang tidur, dehidrasi, atau berada di dalam cuaca yang ekstrim. Orang dengan penyakit jantung atau paru bisa sangat beresiko karena jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah dan fungsi endotel pembuluh darah bisa semakin terganggu, sehingga peluang terjadinya komplikasi bisa semakin besar. Selanjutnya, pencegahan dan strategi di dataran tinggi. Untuk mencegah masalah yang serius di dataran tinggi, lakukan aklimatasi atau naik secara bertahap. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk menyesuaikan diri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jaga dehidrasi dengan cara minum yang cukup. Yang kedua, istirahat yang cukup dan hindari alkohol. Yang ketiga, jika perlu gunakan oksigen tambahan terutama saat tidur. Yang keempat, bawa oximeter sederhana untuk memantau saturasi oksigen. Yang kelima,
Pada hari-hari awal, lakukan aktivitas ringan saja, jangan langsung olahraga berat sebelum tubuh terbiasa. Dengan langkah-langkah ini, perjalanan di dataran tinggi akan lebih aman dan nyaman. Kesimpulannya, hipoksia hipobarik adalah kondisi kekurangan oksigen akibat rendahnya tekanan barometrik di dataran tinggi yang menurunkan tekanan parsial oksigen dalam alveolus dan akhirnya membatasi difusi oksigen ke dalam darah. Keadaan ini memicu serangkaian respon adaptif tubuh mulai dari hiperventilasi untuk meningkatkan asupan oksigen, peningkatan denyut jantung untuk mempercepat distribusi, hingga stimulasi produksi eritrosit lewat eritropoietin agar kapasitas angkut oksigen bertambah. Dalam jangka panjang, jaringan juga menyesuaikan diri dengan meningkatkan jumlah kapiler, efisien enzim mitokondria, serta kemampuan memanfaatkan oksigen secara optimal. Adaptasi ini penting agar tubuh tetap dapat berfungsi meskipun berada di lingkungan dengan suplai oksigen terbatas. Namun, jika proses penyesuaian tidak mencukupi atau paparan terjadi terlalu cepat, hipoksia hipobarik dapat menimbulkan gangguan serius pada sistem pernafasan kardiovaskular hingga saraf pusat yang tampak dalam bentuk penyakit ketinggian seperti AMS, yaitu Acute Motion Sickness. Hipoksia hipobarik adalah kondisi nyata saat berpergian ke dataran tinggi. Tubuh bisa menyesuaikan dengan meningkatkan kerja jantung, tetapi pembuluh darah besar justru bisa terganggu fungsinya. Walau kadang tanpa kejelasan, resiko tetap ada, terutama bagi yang tidak teraklimatasi atau memiliki penyakit kronis. Dengan strategi sederhana seperti aklimatasi, oksigen tambahan, dan pemantauan kondisi tubuh, perjalanan di ketinggian bisa tetap aman dan menyenangkan.